91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tampaknya memang hujan merata di kawasan DKI Jakarta ini ya. Informasi dari Bu Yati Suyanto di kawasan Sumur Batu hujan. Kemudian cuaca di Lido lagi dingin. Ini kata Mbak Eca. Terus Bu Is di Jatiwaringin cuaca masih mendung dan gelegar-geleger. Oke, terima kasih untuk yang sudah disampaikan di 081212349912. Tadi ada seorang teman juga di kawasan Tanjung Duren, dikatakan juga hujan deras. Baik, saudara pendengar, malam hari ini kita masih terus bersama-sama di Jakarta malam ini, dan saya Yudi Ismail masih terus menemani Anda tentunya. Dan waktunya sekarang saya akan mengajak Anda berbincang-bincang untuk malam hari ini. Kita akan ngobrol terkait tentang obrolan komunitas. Dan untuk hari ini di obrolan komunitas, tema yang kita bahas hari ini adalah bahaya sosial media bagi perkembangan kepribadian. Anda nanti barangkali ingin ikut gabung, boleh silahkan ngobrol santai bersama kita. Yang pasti saya sudah bersama seorang penulis sekaligus beliau adalah komunitas Pensil 15 Teori Kata. Kita langsung bergabung bersama Mbak Yulia Samaya. Mbak Yulia, selamat malam. Halo, selamat malam. Gimana kabarnya hari ini Mbak Yulia? Alhamdulillah, saya baik sekali. Alhamdulillah, syukur-syukur, alhamdulillah. Ini di seputaran Jakarta atau lagi liburan, libur panjang di luar kota gitu? Saya liburannya di luar kota, tempat orang tua. Oh, liburannya di luar kota? Iya. Oke. Apa memang selalu di luar kota? Iya, kadang-kadang di dalam kota, kadang-kadang di luar kota ya. Oh, oke. Kadang-kadang di dalam kota, kadang-kadang di luar kota. Jadi kita tema yang kita bahas saat ini bahaya sosial media bagi perkembangan kepribadian. Iya. Ini berarti buku-buku yang ditulis oleh Mbak Yulia juga ada hubungannya dengan bahaya sosial media kah, atau seperti apa? Iya, benar. Jadi saya kan hobi menulis cerita, tapi jangan cuma cerita itu menghibur aja, tapi menurut saya ada yang perlu disampaikan di situ. Jadi novel itu adalah media saya untuk menumpahkan keresahan yang bisa teman-teman dapatkan juga gitu. Oke, jadi di dalam novel itu juga ditulis keresahan-keresahan apalagi tentang bahaya sosial media bagi perkembangan kepribadian. Iya, betul. Nah, Mbak Yulia, kalau kita ngomong-ngomong tentang dunia tulis-menulis, apalagi tadi disampaikan. Terputus ya? Halo Mbak, keputus tadi ya? Iya. Oke, sebentar saya sambungin lagi ya. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mudah-mudahan kita bisa tersambung kembali ya dengan Mbak Yulia Samaya. Mbak Yulia, kita lanjutkan lagi ya. Tadi sempat terputus. Iya. Oke. Jadi tadi pas saya nanya pertama kali itu, sejak kapan sih aktif di dunia penulisan dan ceritanya gimana Mbak Yulia? Saya pertama kali aktif itu semenjak pandemi, karena kan orang banyak yang di rumah aja, kerja pun di rumah aja. Jadi ya menghabiskan waktu dengan ya udah menulis gitu, karena tren waktu itu teman-teman saya juga tiba-tiba jadi banyak jadi penulis gitu. Oh, oke. Iya, Jadi 2019. pandemi lah yang pada akhirnya membuat Mbak Yulia kemudian bisa aktif di dunia penulisan. Iya. Tapi memang sebelum-sebelumnya juga udah bakat atau gimana? Saya suka menulis cerita tapi tidak diterbitkan, hanya ya nulis-nulis aja. Iya. Jadi memang dulu sebelumnya sudah suka menulis cerita tapi memang belum
belum sempat diterbitkan ya. Iya. Jadi pas masa pandemi itu apakah bikin tulisan-tulisan baru atau barangkali tulisan-tulisan yang lama dikumpulkan kemudian akhirnya dijadikan buku deh gitu. Iya, waktu pandemi itu saya baru aktif di sosial media, ketemu teman-teman yang ngajak nih ke sini. Ada platform menulis online begitu. Seperti Wattpad begitu, banyak jenis-jenis yang lain selain Wattpad. Nah, di sana itu banyak seperti event-event pelatihan. Jadi saya ngikutin aja. Lama-lama ya udah nerbitin tulisan baru jadinya gitu. Oke, ya banyak ikut event, kemudian akhirnya ya udah ciptalah tulisan-tulisan yang selama ini sudah digeluti dan sudah banyak dikumpulkan gitu ya. Iya. Pertama kali buku yang diterbitkan, kalau boleh tahu judulnya apa nih? Karena saya waktu itu mengikuti arus pasar, waktu itu pasarnya di situ sedang romansa banget gitu. Jadi saya ngikutin aja. Itu tulisan pertama saya tuh I love you Om. I love you Om, oke. Iya. Iya. Jadi masih tentang novel romansa berarti ya? Iya, novel online yang percintaan begitu ya? Iya, yang lagi naik seperti itu waktu itu. Oke. Nah, tapi kemudian pada akhirnya banyak mengamati tentang media sosial seperti apa, Mbak Yulia? Saya kan nggak cuman menulis ya, kadang bosen gitu, vakum dulu menulisnya. Nah, bulan depan ke bidang yang lain gitu. Kebetulan ada yang ngajakin ke live streaming aja gitu, jadi seperti itu. Jadi saya kumpulin tuh pengalaman dari menulis, pindah ke live streaming, terus pindah lagi ke bidang yang lain. Jadi saya kumpulin banyak pola yang saya rasakan. Oh, kayaknya begini nih drama media sosial tuh seperti ini gitu. Oh, oke. Jadi terkait dengan drama media sosial ini awalnya dikumpulkan terlebih dahulu begitu ya? Iya, saya jadi pengamat aja gitu, jadi pengguna. Oh, begini gitu. Ya. Oke, nah kalau di komunitas pensil 15 teori kata ini seperti apa? Pensi. Ini komunitas yang banyak membahas tentang penulisan kah atau tentang ini melihat atau mengamati dampak dari media sosial? Jadi pensi bukan pensil, itu penulis. Pensi ya? Ya. Oke, sorry, pensi ya? Penulis indie gitu. Penulis indie. Pensi itu dari penulis indie. Iya, jadi penulis pemula. 15 itu dari apa? Itu angkatannya, saya angkatan ke-15. Oh, oke. Oh iya, pensi 15 Iya. teori kata. Jadi angkatan ke-15 para penulis indie. Iya. Berarti ini memang benar-benar komunitas penulis yang, nah kalau perangkatan begini, apakah ada terdiri dari orang yang tidak terlalu banyak kah, atau mungkin tidak hanya sebatas yang mengikuti di angkatan tersebut, atau semua bisa ikut bergabung atau gimana? Terbuka itu komunitasnya. Terbuka ya? Tapi dibatasi, jadi periode yang pertama ini, periode kedua ini dibatasi. Misalnya satu angkatan ini cuma 1 bulan, dikasih waktu untuk menyelesaikan ceritanya tuh 1 bulan aja. Bulan depan itu angkatan baru, mulai dengan cerita baru. Orang yang mau mengikuti secara berulang-ulang dari angkatan 1 terus ke 3 misalnya, terus ngikut lagi ke 4, itu bisa. Gitu. Oke. Iya. Jadi bisa seperti itu ternyata ya. Nah, kemudian dari komunitas ini apakah memang pada akhirnya fokus untuk mengamati tentang dampak media sosial kah? Jadi menurut saya ini komunitas pemula ini banyak diikuti oleh penulis-penulis muda gitu. Penulis-penulis muda yang memang rentang usianya itu memang
doyan bersosial media seperti itu. Memang kehidupannya kan familiar dengan sosial media seperti itu, Betul, betul. rentang usianya. Jadi Oh, rentang usianya jadi mereka yang banyak menggunakan sosial media begitu ya. iya, Nah ini, oke. Dari kalau memang tadi kan dibilang sempat mengamati terkait sosial media ini, apalagi komunitas ini anggotanya juga banyak pengguna sosial media. iya. Ini kalau dari kacamata Mbak Yulia terkait bahaya sosial media atau dampak negatif yang ditimbulkan sosial media ini terhadap perkembangan kepribadian seseorang, apa aja nih Mbak Yulia? Iya, jadi seseorang yang bermain sosial media itu kepribadiannya bisa berubah ke arah positif dan ke arah negatif nih. Yang saya soroti ke arah negatifnya gitu ya. Tuh, jadi menurut saya itu pengaruh terbesar media sosial. Kenapa itu dia mempengaruhi kepribadian seseorang? Itu karena adanya ilusi di sosial media. Kita tuh tidak tahu kondisi sebenarnya gitu. Itu ilusi. Banyak ilusi yang saya saya baca pola-polanya gitu. Ada yang seperti ilusi dia keadaannya sempurna banget gitu. Terus ada ilusi validasi. Terus ada ilusi seolah-olah dekat dengan orang asing. Terus ada ilusi keberhasilan itu diperoleh dengan cara instan. Ada ilusi seolah-olah bebas berpendapat di media sosial. Itu banyak sekali ilusi yang saya lihat. Jadi buat pengguna media sosial mungkin sepintas tidak menyadari bahwa itu ilusi. Jadi banyak ilusi-ilusi yang membuat kepribadian mereka mengarah ke arah negatif seperti itu. Oh, oke. Jadi pada dasarnya ada hal-hal yang negatif juga ya dari dampak media sosial ini. Iya. Nah, ini kalau berkaitan dengan ilusi-ilusi tadi yang seperti disampaikan Mbak Yulia, ini pada akhirnya implementasinya seperti apa sih ke kehidupan sehari-hari begitu, Mbak Yulia? Implementasi ke kehidupan sehari-hari, maksudnya dampaknya, contoh dampaknya gitu ya? Iya, betul. Oh, contoh dampaknya, misalnya ilusi kondisi sempurna banget gitu ya. Jadi media sosial ini dia bisa membangun standar ideal. Itu sesuatu itu dikatakan ideal atau tidak ideal itu hanya dari potongan-potongan momen atau sesuatu yang disorot oleh influencer terus disebarkan ke penontonnya. Itu sebenarnya tidak komprehensif. Tapi potongan-potongan itu bisa membuat atau membangun standar ideal sesuatu. Seperti itu. Entah itu kondisi politik negeri kita, entah itu standar kecantikan wanita, entah itu standar keberhasilan dan sebagainya itu. Jadi bisa jadi kondisi idealnya itu kebetulan ditemukan di kehidupan kita gitu sama. Tapi ada juga yang itu melenceng. Tapi karena sudah terlanjur diyakini itu ilusi kesempurnaan itu, jadi malah ilusi itulah yang menyetir kebiasaan orang gitu. Jadi orang tuh cenderung melakukan hal seperti ini. Terus pola pikir orang-orang jadi terarah gitu, diarahkan oleh ilusi itu. Jadi karena adanya ilusi ini, orang-orang bisa jadi ada yang rendah diri, ada yang kehilangan motivasi, bahkan ada juga yang sebaliknya jadi merendahkan orang lain, menyombongkan diri gitu, merugikan orang lain karena terlalu ambisius gitu. Itu dampak dari ilusi kesempurnaan yang dilihat orang. Tuh. Oke. Baik kalau begitu. Mbak Yulia, nanti kita lanjutin kembali ngobrolnya, kita jeda dulu sejenak ya. Oke. Saudara pendengar, untuk Anda yang mungkin juga ingin bertanya kepada
narasumber saya malam hari ini. Kita lagi berbincang tentang bahaya sosial media bagi perkembangan kepribadian. Silakan Anda yang ingin bergabung bisa mengirimkan WhatsApp di 0812 1234 912. Sekali lagi 0812 1234 912. Jangan lupa cantumkan nama dan lokasi Anda. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.